sebelum belajar dimulai, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Salah satu dipimpin doa. Sini Pak ya. Berdiri sini. Sini Mbak ya. Silakan. Teman-teman, ayo kita berdoa bersama-sama ya. Beri hormat. Anak-anakku, hari ini Pak Guru akan belajar sama kalian. Sebelum belajar, coba kalian cek dulu bahwa meja bersih kamu, laci kamu apakah ada sampah di situ? Tidak ada. Sudah bagus. Berarti besok lagi membuang sampah pada tempat sampah. Kebersihan sebagian dari ya anak-anak, baiklah. Sebelum kita belajar, kita akan belajar buku hari ini anak-anak tentang pembelajaran IPAS. Ya, sebelumnya kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Berkibarlah Bendera. Ada yang pernah dengar lagu tersebut? Ya, pernah. Ya, kita menyanyikan sebuah lagu judulnya Berkibar. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serta rakyatku membela. Sang merah putih yang berkilau, berkibarlah selama-lamanya. Tepuk satu kali, tepuk kedua kali, tepuk semangat. Baiklah anak-anak, langsung saja kita akan menuju ke pembelajaran anak-anak. Ya, coba ditengok di tempat duduk kamu siapa yang tidak berangkat dari sini anak-anak? Pak Bejo nggak ada. Pak Bejo, terus kelompok B siapa yang tidak hadir? Tidak tunggu lama ya. Kita akan belajar yaitu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Apakah Pak Guru mungkin sudah bilang sama kamu anak-anak? Belum. Yang satu kita akan belajar tentang materi pembelajaran yaitu mata pelajaran IPA. Apa itu pelajaran dari I? Ngaco yang tinggi. P-nya. Ya, ini mungkin salah pemetikan. Oh, salah pemetikan. Oke, tepuk semangat. Perubahan energi anak-anak ya, kita akan mempelajari tentang perubahan energi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu murid dapat mengidentifikasi sumber energi. Kemudian yang kedua yaitu murid dapat menyebutkan benda-benda elektronik yang ada di rumah dan di sekolah. Yang ketiga yaitu murid dapat menjelaskan energi listrik menjadi energi lainnya. Anak-anak, ketika kamu tadi masuk ke sini, apakah perasaan kamu bagaimana di ruangan ini? Gelap atau terang? Panas atau adem seperti di pegunungan silir-silir?
dengan pembelajaran apakah kaitan dengan sumber energi? Menurut kalian anak-anakku? Iya. Apanya yang berkaitan? Gelap. Gelap itu berarti yang menyebabkan gelap berarti kurang apanya? Cahaya. Cahaya. Cahayanya berasal dari mana? Yang pakai listrik? Lampu. Lampu. Sumber energinya dari ya, kita lanjut ke fokus materi. Yang satu, kita sesuai dengan tujuan pelajaran. Yaitu kamu dapat mengidentifikasi atau mendeskripsikan sumber energi. Ya, banyak energi kita sumber energi ya, yang contohnya yang kita pelajari itu energi listrik dapat menghasilkan tadi apa yang menyebabkan gelap? Listriknya mati. Karena kurang cahaya. Cahayanya yang di alat itu namanya apa? Kemudian yang belakang merasa gerah, kepanasan. Betul? Nah, karena apa? Tidak ada alat elektronik apa namanya? Sumber energinya berasal dari ya, mudah-mudahan nanti SD kita mempunyai apa saja sebutkan coba alat-alat elektronik yang kamu tahu. Radio, Pak. Radio, pastikan. Nah, betul. Bagus. Kemudian apa lagi? TV. TV. Ya. Pakai P atau V? Ya, itu termasuk elektronik. Sumber energinya menghasilkan Bunyi dan cahaya. kita akan belajar sungguh-sungguh. Kita akan bentuk kelompok, ya. Sudah dibentuk kelompoknya dari depan, belakang, pojok kiri, kanan, depan, belakang sudah. Ini. Ya udah, kita sedikit demo sedikit, tapi fokus ke Pelajaran energi. ya. Sudah bentuk kelompok, bagus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh belajar ini agar kita dapat paham. Ya. Dapat ilmu, dapat apa lagi? Nama adalah doa. Makanya kalau ke teman-teman jangan ngecek-ngecek. Tidak boleh ya, Dik. Lagu bully tahu lagu bully? Apa itu, Pak? 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada lawan, tak ada lawan. Semuanya menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Tolong dan sayang teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Saling tolong dan sayang teman-teman. Anak-anak sudah bagi kelompok? Sudah. Kita belajar, kita akan berperan semuanya dalam berdiskusi, ya. Ada yang berperan sebagai penulis, ada yang berperan sebagai ketua kelompok. Berdiskusi itu apa? Diskusi itu memecahkan masalah dengan orang lain. Kemudian di dalam berdiskusi nanti kita saling menghormati, menghargai. Kemudian kita saling ada yang mengingatkan bila penulisnya keliru itu saat diskusi. Nanti ada presentasi. Ya, saat presentasi kalian berperan juga, latihan berperan. Ada yang menjadi moderator, yang lain menjawab pertanyaan. Kemudian di tengah-tengah presentasi nanti kalian akan menawari yang mau bertanya, gitu ya. Pembelajaran kita akan lalui sedikit-sedikit. Kita akan melihat tayangan tentang sumber energi, kemudian tentang bentuk-bentuk energi, lalu kemudian tentang perubahan energi. Tadi kalian sudah bisa semua Pak Guru ya tadi ya. Ada yang menjawab dengan jelas tentang kepanasan tadi. Tadi berarti kalian sudah menyebutkan ya, kurang kipas angin. Sumber energinya berasal dari listrik. Kemudian
masuk ruangan ini karena katanya ada ruangan yang masih gelap. Oh, saya lihat kok lampunya belum dinyalakan. Saya telusuri lagi ke sumber energi ini, anak-anak lihat. Nah, ini namanya sumber energi, ya. Kemudian lewat kabel-kabel ini sampai ke alatnya, menghasilkan energi. Terang tidak? Menghasilkan cahaya. Kalau kepanasan berarti dari sumber energi itu ke alat kipas angin, listrik itu menghasilkan energi. Bisa gerak kan? Energi apa namanya? Semilir? Seminar. Kalian kalau udah enak, jangan lupa terus tetap menghemat energi listrik. Kalau sudah ya dimatikan. Kalau habis belajar lampunya. Kalau udah semilir, jangan sampai tertidur belajarnya anak-anak ya. Dapat tunda. Anak, sekarang kita Pak Guru akan membagikan pembelajaran. Anak-anak, kita lihat tayangan video ini. Materi yang akan kita pelajari adalah perubahan bentuk energi. Apa sajakah perubahan bentuk energi? Sebelum itu, kita perlu tahu bahwa energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Apakah perubahan energi itu? Perubahan energi adalah berubahnya suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Perubahan bentuk energi itu berdasarkan hukum kekekalan energi yang berbunyi energi tidak dapat dihilangkan atau diciptakan, tetapi energi dapat diubah dari bentuk energi satu ke energi yang lain. Kemudian, apa sajakah bentuk-bentuk energi itu? Yang pertama, ada energi matahari, kemudian energi angin, energi air, energi listrik, energi panas, energi cahaya, energi bumi, energi kimia, energi gerak, dan energi otot. Selanjutnya kita akan belajar contoh perubahan energi matahari. Menjemur pakaian berarti mengubah energi matahari menjadi energi panas. Contohnya, energi matahari digunakan untuk menerangi bumi ini. Sinar matahari yang terang menerangi bumi ini berarti energi matahari berubah menjadi energi cahaya. Energi matahari juga dapat berubah menjadi energi listrik melalui panel surya. Selain energi matahari, kita juga belajar energi listrik. Pada benda setrika, energi listrik berubah menjadi energi panas. Selain benda setrika, kita juga menggunakan energi listrik untuk menyalakan kipas angin. Pada lampu, energi listrik diubah menjadi energi cahaya yang menerangi ruangan kita. Energi listrik juga digunakan pada televisi. Pada televisi, energi listrik diubah menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Selain energi listrik, kita juga belajar energi angin. Berarti di sini energi angin berubah menjadi energi gerak. Selain energi angin, kita juga belajar energi air. Dengan demikian, energi air dapat berubah menjadi energi gerak. Energi kimia salah satunya pada makanan yang kita makan. Hal ini menunjukkan bahwa energi kimia pada makanan yang kita makan sehari-hari diubah menjadi energi gerak pada manusia. Alhamdulillah anak-anak, kali ini kalian sudah belajar berbagai macam perubahan bentuk energi. Tepuk tangan yang meriah untuk ayahnya. Kalau sudah, berarti kalian akan berdiskusi mengenai sumber energi perubahan nanti. Sudah anak ya? Silakan kalian mulai tuliskan nama untuk berdiskusi. Kelompok. Waktu 10 menit kalian kerjakan anak-anak. Mohon maaf anak-anak, habis ini kalian akan
akan melihat langsung Bapak dari PLN. Langsung saja Bapak jelaskan anak-anak saya ini supaya jelas tentang tenaga listrik, sumber energinya, perubahan-perubahannya menjadi apa itu materinya banyak sekali ya Bapak. Selamat pagi semua anak-anak. You're fine? Oke, nah berikut saya perkenalkan dulu ya, dan saya kemitraan dari Bapak Indra dari SD Karafuk 9 Pak ya. Betul, Bapak. Iya, saya dari PLN. Ya, saya alhamdulillah bekerja di PLN. Oke, nah di sini sumber-sumber energi yang ada di Indonesia tersendiri ya, atau dunia ini itu yang pertama karena adanya suatu listrik. Lah Pak, listrik itu apa sih Pak? Listrik di, ya enggak? Yang mau tahu apa tidak? Oh tidak, ya udah sabaran. Oke, kalau tahu, jadi yang namanya sumber energi listrik itu dari berbagai macam, ya. Kalian pernah dengar nggak? Pak Indra sudah pernah sebelum materi sumber energi ini pasti Pak Indra sudah menjelaskan bahwasanya sumber energi itu ada dari air, ya nggak? Sudah belum? Sudah belum kasihan Pak Indranya, ya. Ada dari apa namanya angin, ya. Kalau dari air namanya apa? Ya, yang menaungi adalah PLTA. Yang dari air dan dari angin? Bayu, PLTB. Nah, ada lagi ya sekarang perkembangan dari apa namanya untuk menentukan sumber energi yang baik itu terobosan yang terbaru adalah dari sinar matahari. Iya betul Mbak Nur. Nah, sekarang perubahan bentuk energinya. Nah, seperti halnya kalian tahu ya, misal di sini Pak Rita akan mencontohkan ya. Coba. Nah, lampu ya ini ya. Itu dialiri oleh listrik yang akan terjadilah menghasilkan suatu cahaya. Selain lampu yang harus menggunakan sumber energi dari listrik itu bermacam-macam. Yang kok saya mau tanya ke kalian, ibumu nek nyuci pakai mesin cuci, ya kan? Pakai mesin cuci. Segala sesuatu macam-macamnya itu yang namanya elektronik pasti disalurkan ke listrik. Seperti itu Pak Indra. Ini toh? Iya. Ini namanya kabel Mas. Tahu tak cekel? Tahu cekel? Terus kayak disco. Oke. Pasti yang mau boleh Pak. Iya, mohon maaf Mas, siapa namanya? Mas Yanto. Mas Yanto. Iya. Mas Yanto, ketika kamu memegang kabel dalam keadaan basah dan ternyata kabel tersebut kok ada sobekannya, ya maksudnya terlihat jelas entah itu tembaganya atau rambu-rambutan tembaga di situ, itu otomatis kamu akan tersetrum Mas namanya. Iya, itu sangat berbahaya sekali. Besok lagi seandainya mau melakukan siapapun ya, anak-anak ya, siapapun yang mau melakukan aktivitas dengan menggunakan listrik, alangkah baiknya menggunakan alas. Oke. Iya, ini namanya kemitraan kemarin Pak Guru, jadi ini membantu menjelaskan. Oke. Dalam mengajar kita disebut dengan kolaborasi, komunikasi, adaptif kita berada di sana. Ini aja Pak. Alhamdulillah. Satu lagi Pak. Ya, selain tadi kan saya sudah bilang ya, semua barang elektronik itu pasti akan disalurkan oleh listrik. Nah, Pak Rita punya apa? HP. Ini HP. HP apakah ada bisa dicolokkan ke listrik? Bisa. Ini saat ini loh. Saat ini dicolokkan nggak ini? Ya. Kok bisa nyala? Karena ada baterainya. Baterai ini menyimpan suatu daya dari mana? Dari listrik. Kok HP kok kalian pasti pada main HP ya? Ini pasti kalau sudah habis di cas, ya kan? Nah, ini salah satunya juga alat elektronik yang
menggunakan listrik meskipun ini tidak menggunakan selamanya apa namanya itu tidak tercantol oleh listrik terus, tapi bisa digunakan karena memiliki sebuah baterai di dalamnya. Nah, Baiklah anak-anak, tepuk tangan. Ya, silakan setelah apakah kalian tambah jelas dengan petugas PLN listrik? Biasa hal baru, sesuatu yang baru, pertama awal itu pasti pusing. Tapi lama-kelamaan enak, nyaman, dan insya Allah paham. Alhamdulillah, lihat silakan. Oke? Apakah ada perubahan? Jadi bisa ya? Silakan dilanjutkan. gue dong terus sih mau. Ya, dilanjutkan. Kelompok sini apakah ada kendala? Pak iki wis jawab. Jawab sing iki ini namanya alat apa Nana? Kipas angin. Lagi jawab ini. Jawab berarti ini oh ya. Anak-anak silakan kalian cermati nomor 3. Ya. Pasangkan kelompok 1. Kelompok 1 ngaco, cepat. Kelompok 1 ngaco. Kelompok 2 ngaco. Kelompok 3 ngaco. Kelompok 4 ngaco. 5, 6, 7 ngaco. Ya sudah? Berarti sudah perhatikan sini. Lihat di sana ya. Sudah dobrak. Untuk itu kita menyikat waktu langsung dikerjakan. Ya. Apakah sudah selesai tugasnya anak-anak? Ya sudah, sekarang waktunya dikumpulkan. Kalau sudah, nanti kamu akan presentasi di kelas. Sudah tahu kan presentasi? Tahu Pak, Iya. Nanti secara komunikasi. Bagus sekali belajar ini. Apakah kalian senang? Kalau senang diselesaikan terus kita presentasi. Oke? Oh iya. Ya baiklah anak-anakku, presentasi akan dimulai. Perhatikan, cermati apa yang disampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita mulai saja ya Nana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, saya Marel, Terani, Tika. Ya, kami dari kelompok 2. Oke, tadi berdasarkan video yang sudah ditampilkan, alat elektronik ada dalam video, yaitu kipas angin, setrika, TV, dan magicom. Ada pun gambarnya seperti ini ya. Kemudian kita mau memasangkan kipas angin adalah energi listrik menjadi energi gerak, terus lampu adalah energi listrik menjadi energi cahaya, magicom adalah energi listrik menjadi energi panas, dan radio adalah energi listrik menjadi energi bunyi. Itu hasil kerja kelompok kami. Gitu Pak. Bagus sekali. Kita tepuk tangan yang meriah. Silakan di pertengahan presentasi kalian tawari barangkali kapan mau demo. Bisa ya tanya. Ada yang mau tanya? Kelompok 1 ada yang mau tanya? Ada. Kelompok 3 ada yang mau tanya? Ada. Ditutup, silakan. Baiklah teman-teman, presentasi kelompok kami cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diskusi presentasi sudah kalian kerjakan dengan baik. Kemudian ada Bapak yang berjasa sekali menjelaskan tentang sumber energi, yaitu Bapak Adi Nugraha dari PLN. Cantik Betul sekali. Ya,
Sekarang Pak Guru menginjak belajar sampai ke pembelajaran yang penutup anak-anak. Penutup Pak Guru akan menilai belajar kamu. Ya. Ya, Pak Guru akan menilai. Presentasi tadi sudah dikumpulkan semua ya. Sudah, sekarang Pak Guru menilai. Dari kelompok 2 sudah mengerjakan dengan bagus, tulisannya bisa dibaca, manfaat gambarnya juga mirip sekali dengan aslinya. Lalu sumber energinya, pemasangannya yang penting yaitu pasangan alat elektronik dengan jenis perubahannya kalian sudah paham ya, dari semula sumber energinya ke berubah jadi energi cahaya, panas, lalu menjadi suara. Ya, sudah kalian dengar? Kelompok 2 nilainya 93. Jarak penutup penilaian sudah. Sekarang Pak Guru akan kamu pasti ingin jadi anak pintar kan? Ya. Kalian adalah anak pintar semua. Siapa yang mau maju memberi umpan balik perasaan kalian ketika belajar diskusi presentasi teman dengan teman kalian hari ini? Ayo maju, kamu mana? Ayo ya, belakang. Tetap kita belajar bareng-bareng. Sudah urun semuanya, ada yang urun pikiran, urun menulis, urun meneliti. Dulu. Sekarang yang ini silakan mau nyampi. Sekarang berilah umpan balik perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran dengan teman dan Pak Guru. Ayo, sungguh senang, amat senang. Pagi sungguh senang. Ya, sekarang kamu memberi umpan balik tadi. Apakah senang pembelajaran ini? Senang. Ya, besok belajar yang lebih tekun lagi ya. Sekarang kamu tugas yang terakhir yaitu merefleksikan. Ya, merefleksikan. Setelah mengikuti pembelajaran tentang sumber energi, perubahan energi, kemudian bentuk-bentuk energi, apa yang kalian dapatkan? Menjadi apa lagi? Dari kemudian menjadi apa lagi? Jadi bisa lebih enak. Bisa enak, tidak boros, bisa ceplak-ceplik cara kehidupan pastikan kamu. Jadi Pak setrum. Ya, pakai sadar makanya. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, dan sekarang kita sudah berakhir pelajaran ini ya. Yuk kita bersama-sama 1, 2, 3. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kita menjadi tahu tentang sumber listrik, bentuk perubahannya, manfaatnya, dan bentuk-bentuknya. Sekian anak-anak. Sudah ya, cukup ya? Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Kalian sungguh luar Biasa. Dapat tangannya ya. Untuk kalian pertemuan selanjutnya kalian akan mempelajari kegunaan alat-alat elektronik di rumah dan di sekolah. Terima kasih. Mohon maaf bila taufik wal hidayah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.